El Shinta Bandung News and Talk. El Shinta Bandung News and Talk. Pendengar, banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara pekan lalu meluluh lantakan banyak wilayah di 3 provinsi tersebut. Pemukiman penduduk hancur, jalan dan jembatan rusak, jaringan listrik dan komunikasi pun terputus. Hingga Senin 1 Desember 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat, orang yang meninggal dunia maksud kami mencapai 604 orang. Lalu bagaimanakah melihat bencana di Sumatera dari perspektif Islam? Kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah, Dr. K. Haji Nurul Irfan. Bencana banjir bandang Aceh Sumatera. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Mbak Heni ya, El Shinta Bandung ya? Betul Kiai. Baik, Ya. Kiai, kita melihat ya, sejak tanggal 25 bencana terus mengalir sampai dengan tanggal 27 ya. Dan saat ini sedang fokus ya para petugas untuk mengatasi masyarakat yang terdampak akibat banjir dan juga longsor tersebut. Bagaimana kita bisa melihat peristiwa bencana ini dari perspektif Islam, Kiai? Ya, kalau perspektif Islam memang bencana itu pastinya ujian dan ada berbagai pernyataan di dalam ayat Al-Quran. Tetapi sebelum itu bahwa kemarin saya mendengar penjelasan Profesor UGM itu sangat simpatik dan bagus kaitan dengan Profesor ahli geologi yang menyebutkan bahwa karena memang kontur tanah di kawasan Indonesia tertentu, hingga Sumatera itu kan lereng-lereng, perbukitan, segala macam yang potensial terjadi tanah di Halo Kiai. Ya. Mohon maaf, suaranya terputus-putus ini. Sedang di jelas, ya? perjalanan ya? Ya. Oke. Kurang jelas ya. Sekarang sudah lebih baik. Dilanjutkan saja. Ya, jadi perspektif Islam memang soal ujian bencana dengan berbagai peristiwanya itu ya disebutkan sebagai sebuah ujian. Tapi kalau kita melihat secara lahir, secara dohiriyahnya, kontur tanah di kawasan Sumatera, baik yang Medan, Sumatera Utara maupun juga yang Sumatera Barat gitu, itu memang terdiri dari lereng-lereng pegunungan gitu ya, yang kemudian ketika terjadi banjir atau hujan deras, tanahnya labil, kemudian longsor. Ketika longsor itu kemudian bagian rendah dari tanah itu terhalang atau tersumbat dengan adanya itu material banjir, ada kayu, ada apa begitu, yang kemudian akhirnya ya itu yang terjadi gitu ya. Nah karenanya kalau semata-mata kita mau menyalahkan sikap atau katakan perilaku sebagian masyarakat, tentu tidak tepat ya, karena memang kontur tanahnya model seperti itu. Dan namun kalau kita melihat ya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Itu ayatnya bunyinya seperti itu. Silakan dicek nanti apa An-Nisa 129 atau apa gitu. Yang artinya hati-hatilah kalian dengan sebuah musibah yang jika sudah menimpa, maka tidak hanya khusus orang yang berbuat dolim saja yang terkena, tetapi rata-rata orang kemudian kena. Ya. Jadi sudah rata-rata orang semuanya kena. Nah, oleh karenanya kita diingatkan oleh ayat ini bahwa ini ada perilaku tertentu yang mengakibatkan
ya lingkungan rusak, apa modelnya pembalakan hutan atau kemudian pembangunan kawasan-kawasan tertentu yang mestinya itu penghijauan tetapi menjadi vila-vila, menjadi bangunan-bangunan. Kalau itu terjadi, maka kemudian ini antara lain akibatnya. Nah, oleh karenanya sekali lagi bahwa pertama memang kondisi lingkungannya seperti itu, tetapi juga ada olah tangan tertentu. Ini pun diisyaratkan oleh ayat Al-Quran dalam ayat yang lain, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, liyudhiqahum ba'da ma 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi teramat banyak sudah nyata di muka bumi dan di lautan kerusakan. Ya, kerusakan, berbagai kerusakan yang semuanya akibat olah tangan manusia. Nah, ini semuanya supaya liyudhiqahum ba'da ma 'amilu, supaya mereka sebagian besar orang itu merasakan itulah akibat olah gelintir tangan orang. Nah, inilah yang menjadi perlu kita renungi. Ya, walaupun terus terang juga tidak boleh menyalahkan masyarakat, tetapi oknum tertentu yang misalnya melakukan pembalakan hutan, melakukan penggundulan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat kaitan dengan penghijauan di satu tempat gitu. Jadi sementara saya seperti itu Mbak Eni. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari musibah besar yang sampai hari ini tampaknya sudah ada tadi berapa 600 orang yang meninggal 604 ternyata ya. Terakhir ya 604 orang. Berarti lumayan dan cukup besar gitu ya. Kita mendoakan ya yang pada wafat insya Allah mereka min ahlil jannah karena orang yang meninggal kena reruntuhan, terkena tanah longsor itu termasuk minas syuhada. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa asyuhada'u khamsatun atau khamsun gitu ya. Orang-orang yang meninggal syahid itu ada 5. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang meninggal karena ada wabah penyakit seperti kemarin 3 tahun yang lalu corona. Itu pertama. Yang kedua adalah al-mabtun, orang yang sakit pada rongga perut, apakah gagal ginjal, apakah liver, apakah pankreas dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah sohibul hadab, orang yang meninggal karena kena reruntuhan. Di antara lain kemarin beberapa bulan atau 1 bulan yang lalu ada musibah besar yang di Sidoarjo ya, pesantren yang runtuh ya. Karena juga konstruksi bangunannya yang tidak tepat ya. Itu yang namanya sohibul hadam adalah orang yang meninggal kena reruntuhan, ya, termasuk ini kena tanah longsor ini. Jadi tanah longsor kemudian kena banjir bandang itu insya Allah 604 orang itu semuanya minas syuhada. Dan insya Allah keluarga mudah-mudahan sabar tabah dengan musibah yang cukup dan sangat besar ini ya, dengan kehilangan anggota keluarganya, tapi insya Allah mereka min ahlil jannah, termasuk orang-orang calon penghuni surga. Karena apa? Karena tidak ada daya upaya untuk menolak musibah itu terjadi. Jadi itu yang keempat. Yang kelima itu adalah orang yang meninggal akibat melahirkan. Jadi orang yang melahirkan bersalin, kemudian ada pendarahan dan lain sebagainya, akhirnya wafat, itu meninggal syahid. Nah inilah jadi doa kita bersama, mudah-mudahan para almarhumah wafat membawa iman Islam lalu husnul khotimah. Demikian Mbak Heni komentar saya. Mohon maaf ya, saya lagi naik gojek jadinya luar biasa suaranya di sini. Tapi terdengar. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, Kiai. Ya. Halo Kiai. Ya. Oke. Ya, kita ketahui bahwa Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sangat sempurna ya. Sebutannya mizan begitu ya, sangat sempurna. Jadi ibaratnya kalaupun tidak ada manusia, alam, tumbuhan dan juga hewan akan hidup begitu saja gitu, dan penuh dengan keseimbangan. Artinya memang ini kalau secara perspektif kita yang tadi kami dengar dari Kiai bahwa memang ada perilaku tertentu yang mendorong akhirnya terjadi potensi bencana. Terlepas dari itu semua Kiai, bagaimana sih seharusnya adab kita sebagai masyarakat ya ketika pertama kali mendengar ada bencana? Kemudian juga banyak yang berseliweran video-video
yang kemudian memperlihatkan bagaimana begitu fatalnya peristiwa-peristiwa bencana banjir dan juga longsor yang terjadi. Bagaimana, apa adab yang harus kita dahulukan saat mendengar ada peristiwa bencana yang besar seperti ini, Kiai? Itu pertama-tama bagi pihak yang langsung tertimpa tidak ada kata lain kecuali sabar. Karena sabar meliputi 3 hal. Pertama, ketika mentaati Allah, menjalankan perintah, kita harus bersabar. Kedua, ketika menjauhi larangan, Allah juga harus bersabar. Dan yang ketiga, yang paling berat ini adalah ketika mendapat musibah. Bagi yang tertimpa, itu harus berusaha sekuat tenaga untuk minas sobiri, termasuk orang-orang yang sabar. Katanya sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan mengenai keistimewaan orang yang sabar, antara lain disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan digelontorkan pahala tanpa dihitung-hitung, saking besarnya pahala itu. Dan oleh karenanya insya Allah mereka semuanya bisa bersabar dengan musibah besar ini, dan masyarakat ya, baik pejabat maupun non pejabat semuanya yang ada, termasuk kita bangsa Indonesia semuanya bisa ikhtiar dengan peristiwa ini. Itu bagi yang tertimpa. Nah, bagi kita yang tidak tertimpa, yang melihat tayangan-tayangan video gitu ya, itu tampaknya kok tidak elok kalau yang sangat miris, yang sangat mengerikan langsung di-share di media-media sosial. Jadi karenanya ya disaring lah kira-kira yang kira-kira tidak pantas ya, misalnya terbuka auratnya atau misalnya sangat mengerikan suasananya, itu sebaiknya untuk jangan di-share. Jadi kalaupun di-share ya mungkin biasanya kalau di media-media yang sudah profesional akhirnya diblurkan ya gambarnya itu. Kalau tidak kok saya sendiri ngeri ngelihatnya bagian-bagian tertentu yang sangat mengerikan gitu ya. Oleh karenanya ya ditahan ya, dibatasi lah, jangan semuanya di-share gitu ya. Bagi yang menerima ya sudah tidak perlu banget untuk terus di-share. Kalau yang sangat mengerikan atau yang tidak elok gitu ya, itu etika yang menurut saya menjadi penting untuk dijaga. Karena apa? Karena juga sangat pilu ngelihatnya gitu ya. Tetapi terus kita sebagai masyarakat luas bantu semaksimal mungkin. Kalau punya dana, bantu dengan dana. Kalau punya tenaga, berikan tenaga untuk membantu. Kalau ada kemampuan yang hanya sifatnya doa ya, mendoakan. Itu sudah sesuai dengan proporsinya masing-masing, dan saya sendiri ya hanya bisa mendoakan ya, apalagi dalam siaran seperti ini ya, kita tetap menghimbau masyarakat luas untuk mendoakan. Kalau perlu jalankan sholat gaib ya, di jamaah sholat di masjid itu untuk mendoakan al-fatihah. Demikian Mbak Eni. Iya. Termasuk ada adab dari para ulil amri saat mendengar adanya masyarakat mereka yang terkena dampak bencana ataupun terkena bencana langsung. Apa adab seorang ulil amri ketika masyarakatnya terkena bencana? Karena kita tahu ya Kiai, ada beberapa narasi-narasi yang kurang elok begitu ya saat bencana terjadi, dan itu sampai ke masyarakat yang bahkan terdampak gitu. Kita yang tidak terdampak saja agak gimana ya mendengar narasi-narasi yang kurang elok tersebut begitu. Siapapun, terlebih lagi pemegang kekuasaan, penguasa, kemudian pemerintah setempat maupun apalagi pusat, dan siapapun kita yang biasa bicara di depan publik harus bisa menjaga perasaan dan khususnya menjaga lidah. Ini penting betul. Ya, jaga perasaan masyarakat, apalagi jaga perasaan orang-orang yang sedang tertimpa bencana. Ini makanya saya sangat hati-hati bicara tadi, diawali dengan kontur wilayah, mengutip atau menyarikan apa yang disampaikan ahli arkeolog dari UGM. Itu saya satu betul, memang itulah kondisi lingkungan kita begitu ya, sehingga kemudian yang kedua baru perspektif Al-Quran tadi menyebutkan. Tapi kalau Al-Quran memang untuk menegur oknum tertentu yang suka tidak berbuat baik, artinya
perbuatan yang kurang simpatik, kurang bertanggung jawab. Akibatnya ketika sudah datang musibah itu bukan hanya yang berbuat bohong saja Ya. yang terkena, tetapi masyarakat luas kena imbasnya. Padahal yang melakukan perbuatan ketidakbaikan itu hanya oknum tertentu. Ini yang menjadi penting kepada kita untuk disampaikan masyarakat begitu. Nah, khusus pada pejabat ya, apalagi pejabat. Sedangkan public figure saja, termasuk kita yang bisa dibicara sekarang, siapa saja bisa dibicara di tempat umum. Ya. Karena semuanya tanpa sensor gitu kan ya, untuk diupload, untuk atau di share di media-media. Itu harus mengutamakan menjaga perasaan dan menjaga lidah. Sampai saking pentingnya menjaga lidah, Mbak Heni ya. Dalam satu hadis itu begini, Rasulullah mengatakan, man li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Siapa yang mau menggaransi, yang sanggup menjamin bisa menjaga apa yang di antara dua jenggot dan apa yang di antara dua paha, aku akan jamin dia masuk surga. Artinya dua jenggot di sini, jenggot dan kumis, di situ ada mulut, ada lidah. Jaga lidah. Dan kalau di antara dua paha itu artinya kemaluan. Jadi orang kalau tidak bisa menjaga kemaluan dan lidah itu sangat berpotensi menuju neraka, bahkan berpotensi menyinggung perasaan masyarakat. Nah, oleh karenanya betul-betul harus bijak, harus cerdik, ya, harus penuh dengan pertimbangan, karena mulutmu harimau. Ya, dan sudah ada itibar dari beberapa peristiwa beberapa saat yang lalu akibat omongan yang kurang simpatik, akhirnya masyarakat marah dan seterusnya. Oleh karenanya kita harus itibar dengan peristiwa ini semua. Begitu Mbak Heni. Kiai, terlepas dari yang Kiai sebutkan di awal ya, bahwa bencana ini adalah ujian. Kemudian juga ada faktor soal kontur tanah di Sumatera yang memang relatif didominasi oleh tanah-tanah merah begitu ya, yang begitu mudah untuk berpotensi terjadinya longsor, apalagi kalau hujan turun terus-menerus akan terjadi banjir dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, Kiai, apakah memang benar ini adalah juga salah satu teguran untuk kita, masyarakat Indonesia, dari Allah SWT? Bisa kita maknai begitu ya, khususnya bagi orang yang ahli maksiat, yang jarang melakukan ketaatan gitu ya, sebagai teguran. Ya, tetapi ingat ketika teguran itu terjadi, maka kemudian imbasnya kepada masyarakat luas. Ya, artinya tidak bijak juga mengatakan ini. Dulu ada orang yang dengan tepatnya menyampaikan kalimat ini azab loh, jangan mengalahkan azab lah. Azab itu pemahaman masyarakat sangat dahsyat akibat orang berdosa. Nah, ini teguran, ini ujian gitu ya, bahwa ada sebagian oknum yang melakukan katakan tadi ada pembalakan, tidak menjaga lingkungan dengan baik, ya, melakukan kerusakan di muka bumi, itu menjadi sabab-musababnya. Oleh karenanya betul-betul harus bijak, harus bajik dalam menyampaikan kalimat-kalimat, karena ini sangat sensitif kaitan dengan soal bencana ini. Jadi saya juga masih lagi-lagi mengutip, memperhatikan apa yang disiarkan El Sinta sebelumnya oleh El Sinta Nasional waktu itu, narasumber dari UGM itu, bahwa kontur tanah yang semacam ini bukan hanya di Sumatera, bahkan di Jawa juga ada bagian-bagian tertentu yang seperti ini, yang kemungkinan bisa terjadi, bahkan mungkin Bandung. Ya, kalau yang dekat lereng-lereng bisa terjadi itu, terlebih lagi kalau membangun villa, membangun hotel, membangun penginapan di tempat-tempat yang mestinya untuk penghijauan. Ini bagian dari yang harus betul-betul dijaga, jangan sampai terjadi di tempat lain. Nah, oleh karenanya ini bagus apa yang dikemukakan Profesor, saya lupa namanya, seorang ibu dari UGM. Kemarin bagus sekali itu kalimat-kalimat. Penjelasannya itu juga ya. Iya. Oke. Kita ketahui bersama, atau mungkin Kiai bisa menjelaskan mengenai adanya larangan merusak. Jadi manusia dilarang berbuat kerusakan dan semena-mena di muka bumi, karena semua makhluk berhak atas alam semesta ini. Silakan Kiai. Betul, di dalam Al-Qasas akhir-akhir ya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa minad dunya wa ahsika ma ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu ayat itu menyebutkan carilah untuk keperluan negeri akhirat ya, tetapi kalian jangan lupa kehidupan dunia juga harus diperbaiki.
lalu berbuatlah baik kepada sesama seperti Allah yang telah berbuat baik selama ini kepada kalian. Lalu yang penting ini, wala tabghil fasada fil ardh, jangan sampai bertebaran di muka bumi, jangan sampai meluaskan kerusakan di muka bumi ini, karena Allah sangat tidak suka dengan orang yang berbuat rusak. Nah, kalau perbuatan rusak tidak dihindari, perbuatan rusak tidak dicegah, tidak ada regulasi atau orang-orang melanggar regulasi, maka sangat berpotensi ada teguran Allah yang seperti ini. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan ayat tadi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lam annallaha syadidul 'iqab. Hati-hatilah dengan satu fitnah, ya ujian ya, yang kalau sudah menimpa itu tidak hanya khusus orang-orang yang berbuat zalim saja yang kena imbas, tapi semuanya orang bisa merasa. Jadi saya melihat tampilan atau video yang termasuk sempat saya lihat itu luar biasa, intinya kondisi tanggal 27 ya, kalau sekarang mungkin sudah reda lah barangkali begitu. Mudah-mudahan semuanya bisa iktibar dan masyarakat saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat semuanya tabah dan sabar dengan ujian Allah yang satu ini. Demikian Mbak Heni. Iya, Kiai, sebelum diakhiri, kita ketahui ya, tadi Kiai sudah sebutkan satu ayat yang luar biasa ya, mengingatkan kita untuk dilarang merusak begitu. Tapi ternyata ada yang merusak. Apakah mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai? Mereka tuh tahu, tapi pura-pura tidak tahu begitu. Tetapnya ya begitu ya. Jadi dalam setiap oknum masyarakat, dalam setiap lingkungan, dalam setiap generasi itu akan selalu ada orang-orang yang begitu. Karena apa? Karena biasanya juga kaitan dengan selera nafsu rendahannya, sehingga lupa dengan kemaslahatan yang sifatnya umum. Karenanya sampai ada teguran dalam satu hadis yang mengatakan, ini kan orang yang katakan melakukan pembalakan hutan, orang-orang yang melakukan pembangunan hotel, villa, segala macam di tempat-tempat penghijauan, itu kan ambisi duniawinya kan sangat dominan karena kepengen kaya, kepengen segala macam. Sementara di dalam hadis ditegur oleh Rasulullah bahwa lauka nalibni adama wadiyan min dahabin labtagha wadiyan salisan wala yamtali jawfubnu adama illa turab. Seandainya manusia itu punya dua lembah emas, ya sudah punya dua lembah emas itu, lembah itu isinya emas bertonton gitu ya, itu masih kepengen lembah yang ketiga. Dan perut manusia serakah ini tidak pernah akan puas sebelum dia dijejelin tanah. Nah, kalau sudah dijejelin tanah itu ketika sudah dibungkus kain kafan itulah selesai. Itu artinya teguran keras bagi orang yang serakah untuk kenikmatan kelompok atau keluarga atau pribadi begitu. Sementara kemaslahatan masyarakat tidak dipertimbangkan. Nah ini, jadi para penguasa harus betul-betul bijak. Karena kaidahnya bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, kebijakan penguasa atas rakyat itu harus selalu bermuara kepada kemaslahatan. Demikian Mbak ini tampaknya saya agak keras-kerasan nih ngomong. Nggak apa-apa. Suasananya lagi naik motor ini. Subhanallah. Saya bacakan WA yang sudah masuk ya Kiai ya. Ada WA dari Bu Emi di Sumedang. Assalamualaikum Kiai, semua bencana adalah peringatan dari Allah. Semoga kita semakin beriman dan bertakwa serta mencintai lingkungan dengan harapan kita selamat dari segala bencana. Semoga keluarga korban yang masih hidup diberi kekuatan dan kesabaran, juga bantuan pemerintah terus berlanjut, tidak sesaat saja. Kemudian dari Pak Sony, Kiai, apakah bencana itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Menurut agama Islam, langkah seperti apa agar bencana tidak diturunkan Allah? Dan apakah semaraknya korupsi bisa membuat bencana? Ya, apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak pernah ada yang terlewat dari program Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi memang Lauhul Mahfuz itu sebagai harddisk besar Allah yang semua sudah tercatat di sana. Harddisk ya. Hanya kemudian itu sebagai program. Lalu ada satu hadis yang menerangkan la yughayyarul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah atau program Allah di Lauhul Mahfuz itu kecuali doa. Lah oleh katanya doa itu kan
selama ini juga dengan ikhtiar. Ya. Doa itu percuma kalau tidak ada ikhtiar. Nah, ikhtiarnya menjaga lingkungan, ikhtiarnya untuk jangan membangun sembarangan, ikhtiarnya jangan melakukan illegal logging dan lain-lain. Nah, oleh karenanya supaya katakan teguran Allah atau katakan musibah ini bisa dihilangkan sama sekali, ya jaga lingkungan. Dan Allah sudah berpesan wala tabghil fasada fil ardh, jangan kalian bertebaran di muka bumi dengan melakukan kerusakan. Wala tufsidu fil ardh, jangan kalian berbuat, banyak sekali ayat-ayat yang melarang untuk kita berbuat kerusakan. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita semua bisa berikhtiar. Dan mudah-mudahan doa yang disampaikan dari Ibu dari Subang tadi dikabul Allah Subhanahu wa taala, semua keluarga sabar dan tabah dengan musibah ini. Demikian Mbak Eni. Kiai berkenan kiranya memimpin doa sebentar saja untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Silakan Kiai. Baik, mari kita berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan mereka sebagai syuhada yang telah wafat. Amin. Dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga yang ditinggal mudah-mudahan sabar dan tabah. Kemudian kita semuanya masyarakat juga bisa iktibar dengan semua kejadian ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Mbak Heni. Baik, terima kasih Kiai. Ngegas motor lagi, saya perintahkan ini karena saya juga diminta doa. Iya. Jakarta sedang menyelenggarakan wisuda di Taman Mini ya. Ini luar biasa ini pengejarnya itu. Mohon maaf, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Dr. K. Haji Nurul Irfan. El Shinta Bandung